Baik, selamat malam Pak Beni, Kak Intan, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Samsul Pandam Sigalingging dengan NIM 1814144098 akan menjelaskan tugas atau pekerjaan rumah yang terdiri dari 3 soal, yaitu soal nomor 3, nomor 9, dan nomor 17. Berikut adalah pengerjaannya. Di sini adalah permasalahan yang akan dicari adalah gambarkan atau sketsalah sebuah interval terbuka A, B di sebuah sumbu X dengan X0 terdapat di dalamnya. Kemudian tentukan titik A bahwa delta lebih dari 0 untuk setiap X itu 0 lebih besar dari mutlak X dikurang X0 kurang dari delta. Atau secara sederhana kita mencari di mana ada titik A, titik B, sedemikian sehingga X0 itu terletak di dalam atau yang terletak di sebuah titik interval terbuka A, B. Jika semisal kita mencari nilai dari X0 dikurang delta dan X0 ditambah delta itu terletak di interval tersebut. Lalu, hal yang dicari adalah berkaitan dengan nomor 3. Nah, dari nomor 3 tersebut, kita mengetahui bahwa nilai A merupakan nilainya adalah negatif 7,2. Sedangkan nilai B adalah negatif setengah. Dan sedangkan nilai X0-nya adalah negatif 3. Nah, berdasarkan yang diketahui tersebut, kita bisa menggambarkan sebuah sketsanya, yaitu seperti gambar yang di nomor 3 ini. Kita mengetahui bahwa berdasarkan gambar tersebut, ternyata nilai dari X0 tersebut terletak di antara kurung buka nilai dari A, yaitu negatif 3,5, dan B, yaitu negatif setengah. Lalu permasalahannya adalah apakah jika semisal di sketsa nilai dari X0 ditambah delta atau negatif 3 ditambah delta tersebut dan X0 dikurang delta atau negatif 3 dikurang delta tersebut masih terletak di interval terbuka A, B. Jawabannya adalah masih terletak. Karena berdasarkan grafik tersebut atau sketsa dari sumbu X tersebut, kita bisa melihat bahwa interval dari mutlak dari harga delta tersebut masih terletak di A, B. Masih terletak di A, B. Kurung terbuka B. Maka terbukti bahwa nilai dari X0 jika mencari deltanya itu masih terletak di kurung terbuka A, B. Lalu selanjutnya adalah permasalahan nomor 9. Nah, dari sini permasalahan yang diketahui adalah tentukan nilai dari delta dari grafik yang ada di soal tersebut. Nah, dari soal tersebut kita bisa melihat gambar grafiknya, yaitu di gambar nomor 9 ini. Dari gambar nomor 9 ini, kita bisa melihat bahwa grafiknya merupakan grafik fungsi akar X, atau Y sama dengan akar X. Lalu, kita akan mencari nilai epsilonnya. Epsilon tersebut kita bisa melihat dari sumbu Y-nya, yaitu jarak dari titik L ke atas atau L ditambah epsilon, atau yang bisa dilihat dari L dikurang epsilon. Lalu berdasarkan hal tersebut, kita bisa melihat 5 dikurang 4, 5 per 4 dikurang 4 per 4 itu nilainya adalah 1 per 4. Sedangkan yang ini juga 4 per 4 dikurang 3 per 4 itu nilainya 1 per 4. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita bisa membuktikan bahwa nilai epsilonnya adalah selisih dari jarak tersebut, yaitu sebanyak 1 per 4. Lalu, bagaimana cara untuk mencari nilai epsilonnya, yaitu kita bisa melihat dari nilai dari sumbu X-nya. Jarak dari sumbu X dari ke X0 ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Nah, kita identifikasi dari nilai dari X0 ke sebelah kiri, yaitu nilai dari X0 dikurang dengan delta. Lalu, jarak tersebut merupakan nilai dari delta tersebut, di mana adalah X0-nya adalah 16 per 16, yaitu 16 per 16, 16 per 16, lalu yang di sebelah kiri adalah 9 per 16. Maka berdasarkan hal tersebut, jika kita bisa mencari selisihnya, maka jaraknya kita bisa memperoleh adalah 7 per 16.
Lalu, sedangkan kita mencari dari nilai sumbu X ke sebelah kanan, bahwa selisihnya adalah 25/16 dikurang 16/16, yang hasilnya adalah 9/16. Nah, karena nilainya berbeda dari sebuah nilai dari sumbu X tersebut, kita untuk mencari delta adalah melihat selisih yang paling terkecil dari pengurangan dari selisih tersebut, dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, berdasarkan analisis tersebut, kita bisa melihat bahwa nilai yang memenuhi, yaitu yang terkecil, adalah 7/16. Maka, berdasarkan grafik di atas, maka diperoleh nilai delta yang memenuhi adalah selisih nilai X0 dari sebelah kiri. Nilai sebelah kanan yaitu 7/16. Maka diperoleh deltanya adalah 7/16. Lalu untuk soal yang terakhir adalah ini. Menentukan nilai dari sebuah delta yang diketahui adalah fx sama dengan akar x plus 1, lalu L-nya sama dengan 1, x0-nya sama dengan 0, dan epsilon adalah 0,01. Lalu yang ditanyakan adalah mencari nilai deltanya, di mana setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga 0 lebih besar dari mutlak X dikurang X0, X0 itu adalah nilainya 0, maka tinggal disubstitusikan X dikurang 0, atau mutlak X dikurang 0, kurang dari delta. Maka mutlak Fx dikurang L, lalu L itu adalah 1, maka kita bisa buat Fx dikurang 1, itu kurang dari epsilon. Nah, untuk menentukannya adalah kita harus mencari dengan menggunakan dua tahap, yaitu tahap pertama adalah menggunakan analisis pendahuluan. Analisis pendahuluan tersebut adalah kita mencari untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka mutlak Fx dikurang L, yaitu jika semisal kita substitusikan, yaitu akar X plus 1 dikurang 1, kurang dari epsilon. Lalu, kita melakukan pengoperasian aljabar, di mana kita mensubstitusikan sehingga berbentuk adalah mutlak akar X plus 1 dikurang 1 kurang dari epsilon. Lalu kita melakukan operasi aljabar yang sederhana, yaitu kita bisa mengubah dalam bentuk mutlak akar X plus 1 dikurang 1 dikalikan dengan akar X plus 1 ditambah 1 per akar X ditambah 1 ditambah 1 akar X ditambah 1 ditambah 1 kurang dari epsilon. Nah, mengapa bisa begini? Karena nilai dari sebuah nilai dari sini itu juga sama dengan nilai dari seperti ini. Karena jika semisal akar X ditambah 1 ditambah 1 per akar X ditambah 1 ditambah 1, itu jika semisal dibagikan itu adalah tetap 1. Maka meskipun dikalikan dengan variabel yang berbeda, itu hasilnya adalah sama. Maka kita bisa membuat dalam bentuk seperti ini. Sehingga kita bisa melakukan memanipulasi perkaliannya, sehingga kita bisa memperoleh adalah X plus 1 dikurang 1 per akar X ditambah 1 ditambah 1. Yaitu ini adalah dimutlakkan kurang dari epsilon. Nah, ini dalam bentuk seperti ini. Nah, mengapa kita harus melakukan pengoperasian seperti ini? Karena kita ingin membuat dalam bentuknya adalah tuntutan dari sebuah analisis pendahuluan itu bentuk dari Fx dikurang L itu harus sama dengan nilainya adalah mutlak X dikurang X0 kurang dari delta. Atau jika disubstitusikan adalah mutlak X dikurang 0 kurang dari delta, atau lebih sederhananya adalah mutlak X kurang dari delta. Atau adalah secara sederhana, kita harus mengubah dalam bentuk mutlak akar X plus 1 dikurang 1 kurang dari delta, itu harus bisa dalam bentuk akar X mutlak X kurang dari delta. Nah, lalu kembali ke yang tadi, bahwa kita sudah memperoleh hasilnya secara perkalian seperti ini. Lalu, cara berikutnya adalah kita bisa melakukan pengurangan yang bisa dikurangkan. Sehingga kita bisa mengurangkan adalah X ditambah 1 dikurang 1, sehingga 0. X ditambah 0 adalah X. Lalu berikutnya adalah kita untuk membuktikan atau kita bisa membuat memanipulasi tersebut supaya dalam bentuk ini adalah kita bisa melakukan
perkalian silang, yaitu perkalian silang terhadap yang penyebut dan pembilangnya. Sehingga kita memperoleh bahwa mutlak X kurang dari epsilon dikali akar X plus 1 ditambah 1. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita sudah memperoleh bahwa epsilon sudah didapatkan. Sehingga nilai epsilonnya adalah akar X plus 1 ditambah 1. Lalu berikutnya adalah setelah kita sudah menemukan nilai dari epsilonnya, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu mencari dalam bentuk formal. Nah, bentuk formal yang dicari adalah seperti berikut ini. Bentuk formalnya adalah untuk setiap epsilon kurang dari 0, itu terdapat delta lebih dari 0. Di mana nilai dari 0 lebih dari mutlak X dikurang X0 kurang dari delta itu sama dengan Fx mutlak Fx dikurang L kurang dari epsilon. Atau secara sederhana adalah kita akan mengubah bentuk dari sebuah persamaan seperti ini, mutlak X dikurang X0 kurang dari delta, itu harus menjadi bentuknya mutlak Fx dikurang L kurang dari epsilon. Nah, sedemikian sehingga kita bisa melakukan pengoperasian dalam bentuk formal. Kita mengetahui bahwa setiap epsilon kurang dari 0 terdapat delta kurang dari 0. Tadi kita sudah mendapatkan nilai deltanya, yaitu deltanya adalah delta atau 1 per akar X plus 1 ditambah 1. Nah, itu bisa kita peroleh dari nilai yang epsilon yang kita sudah dapatkan tadi, yaitu tadi epsilonnya adalah akar X plus 1 ditambah 1. Nah, lalu kita melakukan sama-sama dibagi dengan akar X plus 1 ditambah 1, sehingga diperoleh nilai dari deltanya. Nah, setelah itu, kita bisa melakukan pengoperasian, di mana kita sudah mengetahui bahwa 0 itu lebih dari X dikurang X0, atau mutlak X dikurang 0 lebih dari X kurang 0 itu kurang dari delta. Nah, sehingga kita bisa memperoleh dasarnya adalah ini, X mutlak X kurang dari 0. Nah, lalu berdasarkan ini, kita akan harus mencari dalam bentuk Fx-nya, yaitu Fx yang tadi adalah mutlak akar X plus 1 dikurang 1. Lalu kita akan melakukan pengoperasian atau memanipulasi agar bisa mendapatkan nilai seperti yang bentuk mutlak Fx dikurang L. Nah, selanjutnya adalah seperti ini memanipulasinya. Kita mengetahui bahwa tadi adalah nilai deltanya adalah 1 per akar X plus 1 ditambah 1. Nah, supaya kita menyamakan delta tersebut, maka kita bisa melakukan sama-sama membagi akar X plus 1 ditambah 1. Sehingga kita bisa menjadi dalam bentuk seperti yang ada di slide ini. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa 0 lebih dari mutlak X plus akar X plus 1 ditambah 1 kurang dari delta per akar X plus 1 ditambah 1. Namun, permasalahan belum selesai karena bentuk dari sebuah mutlak X kurang X0 tersebut masih belum bentuk akar X plus 1 dikurang 1. Sehingga kita masih memanipulasinya lagi. Nah, lalu berikutnya adalah kita melakukan sebuah ide atau sebuah perkalian yang dimana hasil tersebut kita bisa mencari dalam bentuk mutlak Fx dikurang L. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa 0 lebih dari mutlak akar X plus 1 dikurang 1 dikali dengan akar X plus 1 ditambah 1 per akar X plus 1 ditambah 1. Nah, berdasarkan tersebut, kita juga bisa tahu bahwa nilai dari yang persamaan kedua ini itu juga sama dengan nilai dari persamaan yang di atas. Karena semisal dikalikan juga atau dilakukan operasi perkalian juga hasilnya akan sama. Lalu tetap dibuat kurang dari delta per akar X plus 1 ditambah 1. Nah, lalu berikutnya adalah kita melakukan perkalian ke dalam sini. Sehingga bentuknya adalah, jika semisal disederhanakan, yaitu akar X plus 1 dikurang 1. Di mana ini adalah 0 lebih besar dari akar X plus 1 dikurang 1
lebih kurang dari delta per akar X plus 1 dikurang 1. Nah, berdasarkan tersebut, ini adalah nilainya adalah tetap ya, ini tetap jika misal dibagi dengan bilangan itu sendiri tetap 1. Maka ini hasilnya 1. Sehingga diperoleh nilainya adalah akar X plus 1 dikurang 1. Nah, kita sudah mendapatkan pembuktiannya, sehingga berdasarkan analisis tersebut, kita bisa membuat ini adalah akar X plus 1 tadi adalah Fx. Lalu 1 itu adalah merupakan L, yaitu Fx kurang L. Maka terbuktilah bahwa nilai dari delta tersebut adalah 1 per akar X plus 1 ditambah 1. Baik, demikian penjelasan terkait dengan kalkulus diferensial nomor 3, nomor 9, dan nomor 17. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.